Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gusti Muhammad Heldi dengan NIM 231016162100035 kelas A2 dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat tahun 2023. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tataran linguistik. Tataran linguistik terbagi menjadi 6, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, semantik, dan pragmatik. Yang pertama, fonologi. Fonologi menurut bahasa berasal dari kata fon yang artinya bunyi dan logi yang artinya ilmu. Menurut istilah, fonologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari bunyi bahasa secara umum. Fonologi terbagi menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Adapun contoh fonologi yaitu kata pola dan pula, yang membedakan adalah huruf O dan huruf U. Kata panci dan panti, yang membedakan adalah huruf C dan T. Kata pegal dan pedal, yang membedakan adalah huruf G dan D. Diphthong I yaitu pantai, santai, petai, dan lantai. Diphthong au yaitu imbau, pulau, surau, dan gurau. Yang kedua, morfologi. Morfologi menurut bahasa berasal dari kata morph, artinya bentuk, ditambah o, membentuk stem, dan logos, artinya ilmu. Morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata, perubahan bentuk kata, serta perubahan bentuk kata terhadap arti dan golongan kata. Contoh morfologi yang pertama dari kata jalan, dijalankan, menjalankan, berjalan, dijalani, dan perjalanan. Yang kedua, kata ragu, diragukan, meragukan. Yang ketiga, kata makan, dimakan, memakan. Yang keempat, dari kata lempar, dilempar, dilempari, dilemparkan, melemparkan, melempari, dan pelemparan. Yang ketiga, sintaksis. Sintaksis berasal dari bahasa Belanda yaitu sintaksis. Sintaksis adalah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari prinsip dan peraturan dalam membuat kalimat. Sintaksis tersusun dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh sintaksis pada kalimat seorang pedagang sedang menjual ikan di pasar. Seorang pedagang sebagai subjek, sedang menjual sebagai predikat, ikan sebagai objek, di pasar sebagai keterangan. Yang kedua, pada kalimat para siswa sedang belajar di kelas. Para siswa sebagai subjek, sedang belajar sebagai predikat, di kelas sebagai objek. Yang ketiga, pada kalimat adik berangkat ke sekolah pada pukul 7. Adik sebagai subjek, berangkat sebagai predikat, ke sekolah sebagai objek, pada pukul 7 sebagai keterangan. Yang keempat, ada wacana. Wacana adalah sesuatu karangan yang berbentuk tulisan maupun ucapan yang memiliki tata bahasa dan tutur kata yang teratur. Wacana terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu wacana eksposisi, wacana narasi, dan wacana deskripsi. Contoh wacana seperti pada kalimat ular tidak mempunyai kaki. Kalimat tersebut adalah wacana deskripsi karena menjelaskan ular memang tidak mempunyai kaki dan bisa dibayangkan oleh pembaca. Yang kelima, semantik. Semantik berasal dari bahasa Yunani yaitu semantikos, berarti memberikan tanda penting. Semantik adalah cabang dari ilmu bahasa yang mempelajari makna yang terkandung dalam suatu bahasa. Contoh semantik yang pertama, cakar ayam, yang berarti orang yang tulisannya jelek. Yang kedua, otak udang, bermakna orang yang bodoh. Contohnya,
Lia akan belajar giat karena tak mau dipanggil otak udang oleh teman-temannya. Yang ketiga, darah biru artinya orang keturunan bangsawan. Yang keempat, buah bibir artinya bahan pembicaraan. Contohnya, dia selalu menjadi buah bibir para mahasiswi di kampusnya. Yang keenam, pragmatik. Pragmatik adalah ilmu bahasa yang mempelajari hubungan antara konteks dan makna. Pragmatik mengkaji kondisi-kondisi penggunaan bahasa manusia yang ditentukan oleh konteks kemasyarakatan. Contoh pragmatik yaitu, saya izin ke belakang. Secara pragmatik, izin ke belakang bermakna saya izin ke toilet. Tapi kata toilet sepertinya kurang sopan didengar, jadi digunakanlah bahasa itu. Yang kedua, wajahnya biasa saja. Secara pragmatik, berarti wajah orang itu tidak cantik. Yang ketiga, ia memiliki kemampuan berpikir di bawah rata-rata. Artinya, orang tersebut tidak pintar atau bodoh. Yang keempat, ada oknum yang tidak bertanggung jawab di balik peristiwa tersebut. Artinya, oknum yang dimaksud ini adalah orang yang dalam konteksnya kurang baik. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.